Bab 38, Keinginan Dion. Farah sedang menunggu suaminya yang sedang mengurus administrasi. Wanita itu duduk di dalam mobil sambil sesekali melihat jam di pergelangan tangannya. Sebenarnya Farah tidak ingin pulang karena ingin berada di dekat ibunya. Farah sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Apalagi sang ibu punya riwayat sakit asma yang terkadang kalau kambuh bisa berakibat fatal. Tetapi jika ada Farah di sampingnya, pasti langsung bisa diatasi. Karena biar bagaimanapun serangan asma yang parah, penderita bisa kehilangan cukup oksigen di dalam paru-paru. Dan bahkan berhenti bernapas. Sungguh, Farah tidak ingin hal itu sampai terjadi. Farah merasa tidak baik-baik saja saat harus meninggalkan ibunya sendiri. Tapi karena dia juga harus pulang ke rumah, setidaknya dia membersihkan diri terlebih dahulu, dan mungkin akan sholat zuhur di rumah. Mas Kel kemana sih? Sudah lebih dari 30 menit Farah menunggu Kel. Seharusnya kalau hanya mengurus administrasi, sudah selesai sejak tadi. Tapi kenapa Kel belum juga kembali? Tidak mungkin kan kalau harus antri? Ataukah Kel tidak bisa membayar biaya perawatan ibunya? Ini lebih tidak mungkin. Gumam Farah karena merasa tidak masuk akal kalau sampai Kel tidak bisa membayar biaya perawatan ibunya. Karena harta suaminya itu sangatlah banyak. Sedangkan Kel sendiri sejak tadi merasa tidak enak karena bertemu dengan seniornya di kampus saat dia baru saja membayar tagihan. Aku sudah bercerai setahun ini. Ya, karena kami merasa tidak cocok. Ucap seorang wanita dewasa yang sedang membawa infus di tangannya. Sepertinya senior Kel ini sedang dirawat. Dan dia mungkin sedang mencari udara segar di luar. Oh, aku turut prihatin. Hanya itu tanggapan Kel. Memangnya dia harus menanggapi bagaimana? Dan kenapa seniornya itu tiba-tiba menceritakan hal-hal pribadi tentangnya kepada dirinya? Sebenarnya, pria itu ingin berpamitan sejak tadi, tapi wanita itu terus saja mengoceh, seakan memang sengaja menahan Kel untuk bersamanya. Cynthia, maaf menyela, tapi aku harus segera pulang ke rumah. Istriku sedang menunggu di mobil. Ucap Kel pada akhirnya. Istrimu? Kapan kamu menikah? Kenapa tidak ada pesta pernikahan? Setelah ini kupastikan kamu akan menerima undangan resepsi dari kami. Permisi. Dan pria itu langsung berjalan meninggalkan wanita yang bernama Cynthia itu. Kel sedikit berlari ketika di parkiran dan melihat istrinya yang sudah menunggunya di luar mobil sambil bersetekap dada. Maaf sayang, tadi ada sedikit masalah, sekarang udah selesai. Dan sebaiknya kita segera pulang, karena sepertinya mau turun hujan. Farah masih diam saja menatap suaminya dengan tajam, tanpa ingin bergerak sedikit pun. Ayo sayang, cepat masuk. Kel menggadang tangan Farah dan mengajaknya masuk ke dalam mobil. Apa masalah yang lebih penting, Mas? Farah masih menatap Kel dengan amarah yang memuncak. Sayang. Apakah ngobrol dengan wanita lain itu adalah masalah yang sebenarnya? Kenapa Farah bisa tahu? Sayang, maaf. Tadi aku ketemu dengan senior, dan dia menyapaku. Tentu saja tidak enak kalau kita tidak menyapa balik. Jawab Kel. Farah tidak mengatakan apapun. Wanita itu kemudian langsung masuk ke dalam mobil, tanpa menoleh ke arah divan. Sayang, kamu jangan salah paham ya. Kel masih berusaha memberikan penjelasan kepada istrinya. Tapi sepertinya Farah masih tidak ingin berbicara. Kel lebih memilih mengalah membiarkan sang istri menghilangkan amarahnya dulu, baru dia nanti akan berbicara yang sebenarnya. Sedangkan di sisi lain, selama bulan madu Kel menugaskan Dion untuk menggantikan dirinya sementara ini. Dan sekarang pria itu tengah duduk berdua dengan Joyce. Ya, wanita yang saat ini tengah fokus dengan beberapa berkas lamaran pekerjaan. Tadi pagi Dion memang sengaja menghampiri Joyce dan mengajaknya ke kantor. Apakah sudah mendapatkan tempat kerja yang bagus? Tanya Dion. Joyce menggeleng pelan. Dia masih bingung akan bekerja di mana. Karena beberapa Apakah sudah mendapatkan tempat kerja yang bagus? Tanya Dion. Joyce menggeleng pelan. Dia masih bingung akan bekerja di mana. Karena beberapa lowongan pekerjaan yang dia baca di koran atau mencari internet hanya mencari staf rendah. Entahlah, aku juga bingung. Joyce menyandarkan tubuhnya ke sofa, sedangkan Dion masih fokus dengan laptop yang ada di mejanya. Apa kamu mau bekerja di perusahaan temanku? Tapi mungkin hanya menjadi karyawan biasa. Tapi kalau menurutku sih tidak apa-apa, karena pekerjaan itu lumayan bagus. Dion menolehkan kepala untuk meminta pendapat dari wanita di sampingnya mengenai tawaran yang ia sampaikan. Tetapi mata Dion terhenti saat melihat Joyce yang tengah memejamkan mata, tertidur dengan beberapa berkas di pangkuannya.
Joyce ingin mencari pekerjaan yang layak. Setelah ia berhenti menjadi asisten seorang artis, sebenarnya Dion ingin menawarkan untuk bekerja di Abraham Group. Tapi kondisi perusahaan memang tidak sedang membutuhkan karyawan. Mungkin ada lowongan untuk menjadi office boy atau office girl. Dan tidak mungkin kan kalau dia memberikan pekerjaan itu kepada Joyce. Dion memandang lekat wajah wanita itu. Cantik sekali. Itu kesan pertama yang diharapkan saat melihat wajah Joyce yang tengah terlelap seperti ini. Wanita itu tidak berubah sama sekali. Wajah Joyce selalu terlihat menenangkan saat sedang tertidur. Dion sangat menyukainya. Dari sejak dulu pria itu sangat suka memandangi wajah Joyce saat gadis itu tertidur. Hal seperti itu seakan bisa langsung menenangkan hatinya. Ketenangan yang terpancar dari wajahnya seakan menular pada Dion. Mungkin pria itu tidak tahu bahwa di balik wajah tenangnya itu menyimpan banyak kegelisahan di dalamnya. Tapi meskipun begitu, Joyce tidak pernah langsung memberitahukannya kepada orang-orang tentang bagaimana dia berusaha membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan ibu dan adiknya. Dion selalu ingin menawarkan bantuan terhadap gadis itu, tapi Joyce sama sekali tidak mau menerima segala hal macam uang ataupun hadiah dari Dion. Kamu tidak pernah berubah. Masih keras kepala sejak dulu. Dan sialnya, aku sangat mencintaimu. Kenyataan itu tidak terkikis oleh waktu sampai saat ini pun semuanya masih sama. Perasaan Dion tidak pernah berubah, hanya keadaan dan status hubungan mereka saja yang berbeda. Joyce menggeliat pelan, spontan membuat Dion memundurkan tubuhnya yang saat ini sudah sangat dekat. Dion tidak mau kalau Joyce tahu dia sedang menatapnya seperti ini. Mungkin wanita itu akan sangat marah kepadanya kalau sampai mengetahui hal itu. Tapi ternyata Joyce tidak terbangun dari tidurnya. Wanita itu hanya bergerak pelan untuk memposisikan dirinya agar merasa lebih nyaman. Karena saat ini Joyce sedang tertidur pulas di atas sofa. Kenapa sih kamu gak mau balikan sama aku? Padahal aku sangat mencintaimu dan tidak bisa mencari penggantimu sampai saat ini. Lirih Dion sambil menggenggam tangan Joyce. Tangan Dion terangkat untuk menyelipkan rambut yang menutupi sebagian wajahnya. Cuaca di Jakarta sedang turun hujan. Kenapa Dion ingin sekali mengulang malam panas mereka seperti waktu itu bersama.